Oi, balik lagi di seri kesalahan user hero Mobile Legend. Tapi gue bingung. Hari ini kita ngomongin hero apa ya anaknya? Hmm, oh, Patrick aja kali ya. Patrick, nih hero nggak tahu kenapa, meskipun udah di nerf Muntun kemarin, tapi masih aja gitu. Banyak banget yang pakai. Terus juga di lane tuh nggak kalah-kalah banget kalau lawan gold laner sekarang. Beda aja gitu sama Nathan. Kalau lu inget waktu itu M3 yang sering dipakai marksman itu Clean, terus Patrick, terus Nathan. Nathan juga kemarin sempet kena nerf kan cuy. Tapi sekarang dia jarang banget anjir diketemuin di rank atau di klasik. Beda banget sama Patrick yang masih sering banget ditemuin. Ya karena masih populer, masih anget ya. Gue bikin aja kali ya kesalahan user hero Patrick ini. Tapi sebelumnya cuy, disclaimer dulu. Gue ini bukan pro player ya. Jadi semua kesalahan yang gue sebutin ini adalah murni hasil dari pengalaman gue bermain Mobile Legends menggunakan Patrick dan musuh atau tim sendiri yang menggunakan Patrick itu. Oke, kita lanjut aja. Sebelum ke kesalahan, kita lanjut ke skill-skill Patrick dulu ya. Jadi pasif Patrick ini memungkinkan Patrick untuk mengubah senjata dia menjadi 4. Yang pertama itu ada Nibiru atau pistol. Kedua ada Wesker atau yang biasa disebut shotgun. Yang ketiga ada Bayonet atau kita biasa nyebutnya pelontar. Yang keempat ada Rainer atau biasa kita sebut sniper. Kita lanjut ke skill satunya. Skill 1 Patrick ini memungkinkan Patrick untuk mengubah dari senjata satu ke senjata kedua. Jadi Patrick ini bisa megang dua senjata sekaligus. Nah, untuk gonta gantinya ya pakai skill 1. Lanjut ke skill 2-nya. Skill 2 Patrick ini Patrick ngedash ke depan, ke belakang, samping, ke atas, ke bawah. Habis itu peluru Patrick akan terisi kembali. Ultimate-nya ini tiap senjata beda-beda ya. Jadi yang pistol ultimate kayak gini, yang shotgun ultimate kayak gini, yang pelontar ultimate kayak gini, dan yang sniper ultinya kayak gini. Dari skill-skillnya Patrick ini tuh hero-nya simple banget ya cuy kelihatannya. Tapi yang bikin dia ribet ini bukan di skillnya, tapi playstyle-nya dan cara manajemen senjata-senjatanya. Jadi kita balik lagi ke poin pertama kita. Apa saja kesalahan user Patrick? Oke cuy, biar videonya nggak lama-lama juga dan cepat selesai karena ini bakalan panjang banget videonya. Jadi kita langsung aja masuk ke inti videonya. Apa saja kesalahan user Patrick? Kita mulai dari kesalahan user Patrick yang pertama, yaitu penggunaan item berbanding terbalik sama senjata yang dipakai. Ini maksudnya kayak gimana? Maksudnya adalah Patrick kan punya 4 senjata nih. Nah, ada beberapa senjata yang memerlukan core item yang berbeda dari senjata yang lainnya. Gua ambil contoh SMG deh, atau dreaded atau pistol. Ketika lo main SMG, lo itu perlu ngebuat DHS kan? Atau misalkan lo lagi main sniper atau rainer, lo perlu bikin heptasis. Nah, ketika lo lebih dominan menggunakan salah satu di antara dua senjata itu, lo pasti lebih mengutamakan core item dibuat paling awal dulu dong. Misalkan lo lebih sering main SMG atau Nibiru, berarti lo buat DHS dulu abis BOD, baru item-item selanjutnya. Atau mungkin lo main sniper lebih sering dibanding yang lain, berarti lo habis bikin BOD lo bikin heptasis. Nah, di sini masalahnya dimulai. Player ML itu nggak semuanya mengerti item, dan masih ada orang yang copy build di top player ketika mau masuk in game. Nah, padahal build top player itu ada yang nggak sesuai sama playstylenya player Patrick. Misalkan lo nggak bisa main sniper,
tapi lo make buildnya yang ada heptasisnya, kan nggak cocok. Nah, berarti gimana cara ngatasinnya? Cara ngatasinnya itu ya lo harus mulai belajar cara penempatan item yang benar, cara milih item yang benar untuk Beatrix. Dimulai dari item apa dulu kalau misalkan lo baru main, early game, mid game, late game. Kalau ketemu musuh ini lo harus bikin senjata apa, lo harus bikin item apa. Karena Beatrix ini kan hero-nya unik, nggak kayak hero lain. Kalau hero lain, ambil contoh Alucard. Kalau misalkan lo copy build top global atau top player, itu masih nggak apa-apa, masih oke, karena playstyle ya sama-sama aja. Lu loncat, nyerang, mati, kalah. Tapi kan Beatrix beda cuy. Beatrix ini ada 4 senjata dan masing-masing senjata ini unik. Kesalahan yang kedua, cuma bisa 1 atau 2 senjata doang. Sebenarnya ini maksudnya agak ambigu, tapi gua bukan nggak ngebolehin kalian main senjata itu aja sepanjang match. Maksud gua adalah senjata Beatrix ini kan ada 4, dan senjatanya itu benar-benar berguna banget dalam segala kondisi. Misalkan lo pakai shotgun bisa lo pakai buat nyulik-nyulik musuh. Kemudian ada sniper bisa lo pakai buat nembak musuh dari jauh. Kemudian ada pelontar, itu tuh bisa lo pakai buat clear minion atau lane cepet, bisa nge-clear load juga. Terus ada dreaded atau pistol, itu lo bisa pakai buat kalau misalkan lo lagi 1v1 lawan MM-nya. Nah, senjata Beatrix ini kan berarti benar-benar berguna banget kan. Jadi sayang aja gitu kalau misalkan lo hanya bisa pakai, anggaplah pelontar sama shotgun doang, atau misalkan lo cuma bisa pakai dreaded sama shotgun doang, kan sayang, potensinya kebuang. Jadi solusi gue adalah lo jangan takut kayak belajar senjata Beatrix yang lain. Misalkan kalau gue lihat tuh banyak orang yang agak takut belajar sniper karena takut di kata-katain sniper yang gak kena mulu. Tapi kalau lu terbiasa menggunakan sniper, terbiasa menggunakan senjata lain, pelan-pelan lu bisa. Jadi jangan takut untuk mencoba, oke? Kesalahan yang ketiga yaitu nggak mau ganti senjata sesuai keadaan match. Kesalahan ketiga ini berkaitan erat banget ya cuy sama kesalahan kedua, karena untuk menyesuaikan dalam segala keadaan lo harus bisa menguasai keempat-empat senjatanya. Dan sekali lagi gue tekanin, gue bukan ngelarang kalian untuk menggunakan 1 atau 2 senjata itu aja selama match. Yang gue tekankan adalah keegoisan player-player di luar sana yang masih maksa ketika keadaan udah gak memungkinkan dia untuk menggunakan senjata itu lagi. Misal gini, gue ambil contoh senjata pelontar. Senjata pelontar di Beatrix ini bener-bener jarang banget penggunanya, dan biasanya tuh dipakai cuma buat kayak untuk clear lane cepet, atau misalkan ada musuh bergerombol dan lu butuh sesuatu buat ngusir mereka lah pokoknya. Nah, dari kegunaan senjata itu kita dapat tahu kayak, oh, pelontar ini cocok banget untuk digunakan ketika Lord udah mau masuk ke turret, udah mau nembus high ground kita. Tapi sayang ya, nggak semua player Beatrix punya pola pikir seperti ini. Karena gue pernah ketemu seorang player yang meskipun Lordnya udah mau nyampe base, tapi dia masih tetap pakai sniper dia dan nggak ngeganti ke senjata yang lain atau dreaded lah minimal. Jadi ya, solusi dari kesalahan ketiga ini sebenarnya gampang. Selain lo harus menguasai keempat senjata hero Beatrix, lo juga harus bisa meredam ego lo sebentar. Karena ini kan game 5 lawan 5, lo bertim. Jangan egois sendiri, kayak lu pengennya pakai sniper doang, lu malah pakai sniper doang ketika keadaan yang kayak gue sebutin tadi. Dan juga lo harus bisa memilih senjata yang dapat membantu lu sesuai dengan keadaan lu di match. Kesalahan user Beatrix yang keempat, ambil skill 1 di early game. Seperti yang udah gue bahas tadi mengenai skill-skill Beatrix, skill 1 Beatrix itu kita ketahui bahwa dia bisa gonta-ganti senjata dia dari senjata 1 ke senjata kedua dan sebaliknya. Ada beberapa player yang beranggapan bahwa bisa gonta-ganti senjata itu lebih mudah dalam memenangkan 1 lawan 1 di lane di early game. Tapi pemikiran ini menurut gue salah. Kenapa? Pertama, kalau misalkan lo ngambil skill 1 duluan dan lo offside misalnya karena lo mau nge-freeze lane musuh, tiba-tiba kalau misalkan lo di gank,
itu lu nggak punya skill kabur kecuali lu pakai flicker. Kedua, ada cara untuk gonta-ganti senjata lu di early game tanpa ngambil skill 1. Misalnya, jadi lu pencet dulu itu pasif lo, kemudian lu pilih, misalkan lu early game mau main sniper dulu, lu pindahin sniper ke depan, habis itu dreadednya yang kedua, terus lu pencet oke. Nah, snipernya jadi yang pertama dan lu bisa ngambil skill 2 dulu. Menurut gua, skill 2 Betrick itu lebih bagus untuk diambil di early game dibanding lu ngambil skill 1. Pertama, selain lu biar lu punya skill escape, yang kedua itu Betrick itu setiap kali nyerang dia pelurunya bisa habis. Nah, itu ada barnya kan. Misalkan lo pakai dreaded dan putih-putihnya habis, lo bisa pakai skill 2 untuk reload lagi biar cepet. Jadi kalau misalkan lo kejebak by one di pas lo berdua masih level 1 dan lo hampir menang tapi tiba-tiba peluru lo habis kan, musuhnya bisa kabur. Jadi kalau misalkan lo bisa reload, output damage yang lo bisa keluarkan di early game itu lebih besar juga tentunya. Gue saranin untuk pakai trik mindahin senjata kalau misalkan lo pengen pakai senjata di early game. Misalkan lo pengen pakai sniper atau shotgun di early game, lo pakai trik yang lo tunjukin tadi, kemudian ambil skill 2 supaya lo punya skill escape dan misal kejebak by one lo bisa menang. Kesalahan yang kelima itu kesalahan pada playstyle. Nah, ini karena weapon Betrick ada 4, bakalan gue sebutin satu-satu. Pertama, kita mulai dari runner atau sniper. Kesalahan yang pertama, penggunaan sniper ini gak nyicil turret pakai snipernya. Sniper range dari Betrick ini lumayan jauh ya. Jadi kalau misalkan lo tembakin turretnya dari jauh pelan-pelan, dan apalagi misalkan lo pakai pistol atau malefic roar, itu damage-nya lumayan sakit coy ke turret. Apalagi kalau misalkan tim lo kesulitan buat nembus high ground musuh, nah bisa dah tuh lu cicil-cicilin turret mereka, turret dalam mereka, lu cicil-cicil pakai sniper. Makanya banyak kan kayak pro player yang mereka kalau misalkan udah owning banget gamenya, mereka ada user Betrick, mereka bakalan pelan-pelan cicil-cicilin turret musuh mereka. Yang kedua, tembakan gak diarahin. Nah, ini kesalahan buat kaum tap-tap doang kalau misalkan main Betrick. Meskipun gue tahu sniper Betrick ini auto aim, tapi nggak selamanya bakalan kena ke musuh kan. Makanya lu dikit-dikit lu arahin lah, lu prediksi arah musuh kemana. Apalagi kalau misalkan lu lagi pakai ultimate-nya, jangan tap-tap karena bisa aja kayak gini. Yang ketiga, lagi dikepung tetap maksa pakai sniper. Ini juga ada beberapa gue pernah ketemu, dan makanya ketika lo pakai sniper, sebisa mungkin dampingin senjata kedua lo pakai senjata yang bisa bantu lo one on one. Kalau misalkan lo dikepung 3, biar setidaknya lo bisa ngekill 1 lah dari mereka. Makanya gue biasanya pakai sniper sama dreaded, dan banyak banget player yang pakai kombinasi ini karena ini kombinasi yang benar-benar bagus menurut gue. Nah, itu aja kesalahan sniper. Kita lanjut ke kesalahan pelontar. Kesalahan pakai pelontar itu dipakai buat 1 lawan 1. Seperti yang gue jelasin tadi, pelontar ini tuh fungsinya bagus banget untuk clear lane atau ketika musuhnya lagi gabung berlima, bertiga, berseribu, alah pokoknya. Tapi kelemahan pelontar adalah dipakai buat 1 lawan 1. Apa? Karena ketika lo pakai pelontar, meski dia itu tembakannya area of damage atau AoE, itu dia tembakannya untuk kena musuh itu lama banget. Selain itu, kenapa pelontar nggak cocok buat dipakai one by one? Karena musuhnya itu kan pada gerak-gerak tuh, jadi susah ditangkap pakai pelontar, kecuali lu tepat nembaknya. Dan itu susah, karena waktu jatuhnya pelontar itu tuh lambat banget dibandingkan senjata yang lain. Jadi kalau misalkan lo mau buy one sama musuh, lebih baik lo pakai senjata lain kayak shotgun atau SMG. Yang ketiga, kita lagi ngomongin shotgun atau wesker. Damage output shotgun ini bakalan keluar kalau misalkan lo semakin dekat sama musuhnya. Nah, kita masuk ke kesalahan pertama, jarak penembakannya itu nggak optimal. Makanya damage-nya nggak keluar secara menyeluruh. Sebenarnya ini bukan kesalahan yang fatal banget kok cuy. Karena kan
reloadnya itu bakalan cepet. Dan lo juga bisa pakai skill 2 kalau misalkan pelurunya habis. Tapi kalau misalkan lo masih sering nembakin shotgun dari jarak jauh, gue saranin lo coba untuk dekat ke musuhnya dulu baru lo tembak. Jadi nggak asal tap-tap atau nembak doang, oke? Yang kedua itu nggak dipakai buat ambush musuh. Ultimate-nya Patrick pakai shotgun itu benar-benar perih banget. Gua nggak bohong, lu kalau pernah jadi korban shotgunnya Patrick kayak gua, lu pasti bakalan paham banget betapa ngerinya Patrick kalau jadi hero culik. Jadi solusinya ketika lu pakai shotgun, sebisa mungkin jangan sering-sering keluar dari bush atau kelihatan di map. Karena lu kan kalau lagi pakai hero Patrick itu lu fungsinya nyulik musuh kan, lo nge-ambush. Kalau misalkan lo sering kelihatan di map, ya musuh tahu kayak di mana lo ada, jadi mereka bisa ngindarin lo, nggak dekat-dekat sama lo. Dan lo ngapain jadi pakai shotgun? Kan sayang. Gila coy, nggak berasa banget. 16 menit videonya. Semoga ya lo bisa belajar sesuatu dari video gue, karena ini adalah tujuan gue bikin video kesalahan user Patrick ini. Jadi kalau lo ngeliat ada kesalahan ngomong atau gua ada kesalahan kata, bisa lo tulis di kolom komentar. Kalau misalkan lo mau request hero lain, lo bisa tulis di kolom komentar juga. Jangan lupa subscribe kalau lo suka dan pengen gue bikin video lebih banyak kayak gini. Like kalau lo suka, dislike kalau nggak suka. Dan ya, mungkin itu aja dari gua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!